Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Di video kali ini aku sudah rangkumkan adalah hasil dari press release atau press conference yang dilakukan oleh keluarga Arya Daru Pangayunan di Yogyakarta beserta dengan sejumlah penasehat hukumnya. Kalau keterangan dari ayahanda, Bapak Subaryono, jelas yang disampaikan semuanya adalah untuk menunjukkan betapa bangganya atas perjuangan sang putra dari nol sampai menjadi seorang diplomat. Sudah kita bahaslah di video sebelumnya. Tetapi di video kali ini aku akan bahas adalah statement-statement dari penasehat hukumnya Nikolai Apriliando yang ini bisa menjadi leading terkait dengan temuan atau alat bukti baru yang menunjukkan kepada unsur pidana. Langsung aja, hal yang pertama membuat keluarga kecewa sebenarnya terkait dengan laporannya yang disampaikan amplop coklat berisi styrofoam hati, bintang, dan bunga mawar. Kok ini tidak ada kelanjutannya? Bahkan keluarganya mengatakan kok dalam press release di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu tidak disebutkan juga dan tidak disampaikan ke media. Justru yang menjadi salah satu barang buktinya adalah terkait dengan alat-alat sensitif tersebut yang berhubungan dengan orang dewasa. Oke, ada juga dalam amplop tersebut stiker putih dan kenapa tidak didalami. Dari penyidik sudah mengatakan kepada pihak keluarga bahwa kami akan terus dalami. Tapi kan faktanya tidak ada laporan selanjutnya, walaupun penyidik mengatakan kasus ini belum ditutup, masih dibuka kalau memang ada temuan baru merujuk keterlibatan orang lain, tapi kan nyatanya memang tidak ada update terbaru. Kita juga menantikan ya, tuntutan dari pihak keluarga saat ini kan sepertinya ada dua ya, meminta untuk rekonstruksi ulang dan juga autopsi lengkap. Autopsi lengkap ini bukan cuma sekedar bagian luar aja, tapi bagian dalam organnya, misalnya ada temuan kayak CTM atau paracetamol, mereka pengen tahu sebenarnya jumlah kadarnya berapa. Karena ada banyak kejanggalan, biasanya korban Daru itu tidak pernah mengkonsumsi CTM. Kalau paracetamol masih make sense, terutama untuk menurunkan demam ya. Bagian berikutnya adalah saksi inisial V dan juga D, sosok yang beberapa kali disebutkan Pak Nikolai sebelum menjadi penasehat hukum resmi dari keluarga Arya Daru Pangayunan. Sosok ini kan memang menjadi kontroversi karena ada statement dari penyidik pada saat press release, ada wartawan tanya, Bapak, ini sosok inisial V tersebut perempuan, bagaimana Pak? Apa ceritanya, kaitannya, dikatakan dari penyidik, oh kami tidak bisa ceritakan lebih banyak karena itu adalah urusannya privasi. Nah, privasi apa itu? Karena menurut Nikolai Apriliando bahwa informasi apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh mereka berdua hingga membuat almarhum itu panik. Kenapa kok bisa dibilang panik? Aku sih menangkapnya kenapa panik, karena kan ini ada keterangan dari pihak istri lewat bukti chattingan WhatsApp terakhir bahwa ada kata-kata I yang sudah kita bahas beberapa kali ya. Nah, I itu bukanlah panggilan normal antara mereka berdua dan dugaan sangat kuat itu terkait dengan salah kirim pesan. Dan pada saat dikonfirmasi sama istrinya, kamu ngechat siapa mas? Itu sudah nggak aktif lagi HP-nya. Apakah itu kategorinya yang disampaikan Pak Nikolai yang ngebuatnya panik? Dan ini pun juga penyidik sepertinya tidak mendalami lebih detail. Ada salah satu statementnya terkait dengan hilangnya HP Samsung yang keseharian dipakai oleh Daru. Dikatakan bahwa nggak usah khawatir, walaupun HP-nya hilang, kita sudah mendapatkan bukti chattingannya yang terhubung dengan laptopnya. Padahal kan di zaman sekarang aplikasi untuk komunikasi itu kan nggak cuma WhatsApp. Ada banyak sekali dan sepertinya kok berusaha dari awal terlalu dini mengatakan nggak usah khawatir, kita sudah mendapatkan gambaran semuanya. Padahal keluarga pun juga pada akhirnya kecewa gitu, karena ada beberapa hal yang tidak cocok dengan fakta-fakta versi dari keluarga. Nah, kemudian juga terkait dengan saksi supir taksi dari Grand Indonesia menuju ke kantor Kemlu. Ini ada peristiwa di mana awalnya Daru itu mau pulang ke kos-kosan, tapi tiba-tiba baru 5 menit berjalan, merubah haluan tujuannya menuju ke kantor. Bahkan ada keterangan juga yang kita lihat di beberapa media dan juga rilis terakhir bahwa Daru itu pada saat masuk ke
taksi itu sempat tengok kanan kiri, yang kesannya kayak takut ngecek apakah diawasi oleh orang atau tidak. Ini juga ada bagian ya teman-teman. Dan ini kan juga kesannya menghilang begitu aja. Karena kan ini bisa menjadi petunjuk sebenarnya. Kan alat bukti ada 5 dalam dunia hukum. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk itu bisa gabungan di antara dua alat bukti yang disebutkan tadi. Oke, bagian berikutnya tentang Siswanto nih, penjaga kos-kosan yang sekarang sepertinya semakin banyak kontroversinya. Dari awal memang Siswanto ini cukup banyak kontroversi dari masyarakat ya, terkait dengan CCTV. Istri dari Daru, Pita mengatakan bahwa tidak pernah meminta menggeser CCTV. Sudah disampaikan ini juga digelar perkara pada saat sehari sebelum rilis Polda Metro Jaya, tapi kok tetap saja disebutkannya seperti versinya Siswanto awalnya bahwa yang meminta menggeser itu adalah istrinya, padahal tidak pernah mengatakan seperti itu. Siswanto pun juga terakhir kali setelah rilisnya itu sempat diwawancara di media Kompas TV, juga mengatakan hal yang senada. Terkait CCTV gitu ya, kan nanya tuh hostnya, siapa yang menggeser Pak? Oh itu awalnya diminta sama istrinya, tapi kemudian diralat. Oh enggak, itu cek aja, tanya ke penyidik lagi siapa yang meminta. Kalau versi dari keluarganya Daru bahwa itu inisiatif dari penjaga kos dan juga pemilik kosnya. Apakah ini berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak berhubungan? Ya, serba subjektif tergantung dari poin-poin lainnya yang akan berhubungan dengan kejadian itu, teman-teman. Terus juga kunci, katanya cuma ada satu, tapi kok pagi-paginya ternyata ada double. Ini bagaimana ceritanya? Apakah mungkin, mohon maaf nih kan Siswanto tuh sudah semalaman komunikasi dengan istrinya Daru, Pita dari Yogyakarta, untuk minta didobrak, tapi kan secara halus Siswanto itu mengatakan besok aja ya gitu, nanti kalau besok nggak dibuka-buka, oke, baru saya lakukan apa yang diminta. Dengan kata-kata kan waktu diminta untuk didobrak di menit-menit mungkin itu masih dini hari ya, itu nanti akan diganti untuk biaya kerusakan oleh Pita gitu. Cuman kan tidak dilakukan karena alasan menjaga privasi. Sebenarnya kalau aku pikir awalnya menjaga privasi itu karena takut mengganggu tetangga kosnya. Ternyata kan nggak seperti itu. Tetangga kos di tempatnya Daru itu yang ada kamar kosong sebelah-sebelahnya, ternyata kan itu adalah toko vape ya. Jadi tidak ada orang tinggal di situ. Yang tinggal ada lagi itu cukup jauh sebenarnya jaraknya. Tapi kenapa kok tidak dilakukan? Jadi memang ini bisa menjadi salah satu poin untuk didalami teman-teman. Dikatakan juga terkait dengan cara membuka jendela. Ini juga dari awal ya. Kok kelihatan banget Pak Siswanto, mohon maaf, kayaknya gampang banget gitu untuk ngebuka grendelnya. Nah, Pak Nikolai bilang bahwa itu grendelnya beneran terkunci nggak sih? Kok kayaknya gampang banget mencungkilnya? Poinnya adalah ada kecurigaan di bagian tersebut. Juga sama lampu otomatis gitu. Itu kan lampu otomatis katanya akan mati kalau akan hidup kalau mendeteksi ada hangat dari tubuh manusia. Tapi saat penjaga kos lewat di beberapa kalinya, kok dia tetap mati. Tapi kalau pas Daru lewat pada saat buang sampah, lampunya hidup. Ini bagaimana ceritanya? Ini juga tidak begitu dijelaskan oleh penyidik pada saat adanya rilis di beberapa waktu lalu. Ini juga bisa menjadi petunjuk sebenarnya adanya dugaan indikasi keterlibatan orang lain. Kemudian juga kondisi lampu kamar mandi Daru, pada umumnya menurut istrinya bahwa pada saat dia tidur, lampu kamar mandi itu dihidupkan. Tetapi kok malam itu dimatikan. Dan ini yang menjadi salah satu kecurigaan, apa jangan-jangan nih ada orang yang berada di situ, makanya dimatikan. Atau seperti apa ceritanya? Oke, makanya nggak heran dari pihak keluarga bilang minta rekonstruksi ulang dan bahkan untuk diminta autopsi lengkap. Kalau diminta autopsi lengkap, aku nggak tahu apakah sampel-sampel bagian tubuh dari Daru itu masih ada sampai sekarang atau enggak. Kalau seandainya tidak ada, ini bisa membuka kemungkinan untuk melakukan otopsi ulang. Dan kalau dilakukan otopsi ulang, bisa aja, tapi harus berdasarkan permintaan dari keluarga, plus juga ada persetujuan dari pihak penyidik. Kalau sampai sekarang belum ada ditemukan dua alat bukti kuat terkait adanya keterlibatan orang lain, sepertinya penyidik masih enggan untuk membuka kasus ini kembali. Tetapi kalau ditemukan dari keluarga ada nih alat-alat bukti baru yang mengindikasikan adanya tindak pidana atau keterlibatan orang lain, aku yakin pihak dari
penyidik akan membuka kasus ini kembali. Dan mudah-mudahan ya, kalau memang faktanya ini ada masalah terkait dengan keterlibatan orang lain, please diberikan kemudahan. Tapi kalau memang faktanya memang tidak ada keterlibatan orang lain, kita juga nggak mau dong melihat kasus yang dugaannya seperti kasus Vina Eki Cirebon. Banyak yang meyakini itu adalah murni laka lantas, tunggal, tidak ada keterlibatan orang lain. Tetapi dugaannya yang terpidana sekarang adalah korban framing doang. Kita juga nggak mau melihat seperti itu. Jadi kita terus kawal, kita fokus pada alat buktinya untuk merujuk kebenarannya. Kalau memang tidak ada ya keterlibatan orang lain, jangan dipaksakan juga sih teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.